tadi kita menyelesaikan dengan menggunakan hubungan antara nilai mutlak dengan bentuk akar. Jadi ini kita anggap aja cara pertama begitu ya. Cara berikutnya mungkin kalau ini yang lebih gampang bagi kalian karena tidak perlu menggunakan bentuk kuadrat dan bentuk akar. Cara berikutnya yaitu kalau definisinya kan kemarin nilai mutlak itu apa? Nah, kita hapus dulu ya. Nah, cara berikutnya kalau kita ingat definisi mutlak X atau nilai mutlak dari X, itu kan nilainya X ketika apa? X-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian nilainya min X ketika X kurang dari 0. Berarti nilai mutlak X itu ada dua kemungkinan nilai, yaitu X atau min X. Nah, dengan ini maka kita bisa menggunakan ini juga ya. Jadi kita buat kemungkinan 1 yaitu 2x min 3 mutlak, atau kita langsung 2x min 3 ya boleh, itu sama dengan positifnya yaitu x plus 4. Nah, berarti tinggal kita selesaikan ya. Ini kok sama dengan lebih dari ya. Ini tandanya lebih dari. Ini berarti lebih dari. Berarti di sini apa? Tinggal kita pindah ruas ya. 2x min 3 min 2x min 3 min x min 4 lebih dari 0. Ini kita uraikan berarti apa? X min 7 lebih dari 0 atau x lebih dari 7 gitu ya. Kemudian kemungkinan kedua yaitu 2x min 3 adalah nilainya adalah negatifnya dari min x plus 4. Kalau kita tulis ini gini aja ya, kalau mau gampangannya kita bisa sama dengankan dulu ya. Gampangannya kita sama dengankan dulu. Jadi 2x min 3 ada sama dengan x plus 4 dengan min x plus 4. Tapi kemudian karena ini tandanya min, maka seperti yang sudah pernah saya bahas bahwa kalau tandanya dikalikan min 1 berarti tandanya dibalik. Jadi ini menjadi 2x min 3 kurang dari gitu ya. Kurang dari minus dari x plus 4. Nah, berarti apa? Ini tinggal kita seperti yang ini ya, pindah ruas. X-nya saja yang dipindah ruas ya boleh, karena kan nanti ya yang sebelah kiri itu hanya bentuk X, yang sebelah kanan bentuk konstantanya ya. Jadi yang kita pindah ruas X-nya berarti 2x plus x begitu. Kemudian min 3 nya kita pindah ruas ke sini ya. Ini min 4, kemudian min 3 kita pindah ruas jadi plus 3 begitu. Ini 3x, ini adalah kurang dari min 1 atau x kurang dari min 1/3 gitu ya. Jadi ini yang 2x ini tetap, min x ini kita pindah ruas ke ruas kiri menjadi plus x begitu. Kemudian ini
kanan menjadi plus 3 gitu maksudnya ya. Ini menjadi 3x, ini jadi min 1, ini x kurang dari min sepertiga. Jadi ingat ya, tadi kemungkinannya ada dua, nilainya 2x min 3 itu bisa positifnya yaitu x plus 4 atau negatifnya dari x plus 4. Nah, untuk yang nilai positif, karena ini tandanya pertidaksamaan, maka ini kalau positif ini tetap tandanya begitu kan. Tapi kalau yang nilainya negatif, karena ini pertidaksamaan, ini menjadi negatif dikalikan min 1, berarti ini tandanya dibalik. Jadi ini tanda tetap. Kalian bisa tambahi sendiri catatannya ya. Jadi sebisa mungkin meskipun kalian punya materi di internet ya, tapi sebisa mungkin ketika kalian mendengarkan penjelasan yang berupa coret-coretan, hitung-hitungan, itu kalian catat. Kalian catat, karena matematika itu tanpa mencatat, mengorek-orek sendiri itu ya susah ya. Kecuali kalau ilmu-ilmu hafalan itu kan mungkin kalian nggak nyatet karena hafalan kalian kuat. Tapi kalau matematika, simbol-simbol aja kan banyak sekali kan, simbol-simbolnya ada lebih dari, kurang dari, ada simbol X, ada simbol mutlak gitu kan. Nah, kalau kalian nggak mencatat tuh akan susah, apalagi penempatan atau penerapannya di soal gitu ya. Nah, jadi ini bisa kalian catat di buku catatan kalian cara menyelesaikan kalau kita menggunakan definisi yang X mutlak yang ini gitu ya. Jadi untuk kemungkinan pertama tadi gimana? Tandanya itu tanda pertaksamaannya itu tetap ya, tidak berubah. Sebaliknya ketika kemungkinan kedua, ketika dia negatifnya nilainya tanda dibalik. Jadi kalau yang lebih dari menjadi kurang dari. Kalau lebih dari sama dengan ya menjadi kurang dari sama dengan. Kemudian kalau kurang dari jadi lebih dari, kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Nah, karena ada dua kemungkinan di sini, maka himpunan penyelesaiannya juga ada dua kemungkinan ya. Kita tulis HP adalah X, di mana X-nya itu kurang dari min sepertiga atau X itu lebih dari 7. Ini nilainya kan sama dengan yang kemarin ya, HP-nya sudah cocok kan, sudah sesuai. Nah, silakan kalian memilih cara yang mana. Kalau cara yang sebelumnya mungkin kalian bingung dengan bentuk kuadrat. Kalau cara yang sebelumnya kalian bingung dengan bentuk kuadrat, ya bisa pakai cara ini, tidak menggunakan bentuk kuadrat. Seperti itu ya. Ini untuk yang bentuk apa? Tanda mutlaknya ada dua ya. Nah, bagaimana dengan bentuk tanda mutlak yang hanya ada satu? Yang contoh soal yang pertama dikerjakan dengan menggunakan definisi yang ini. Nah, itu silakan kalian coba sendiri, gitu ya. Nah, ada lagi bentuk mutlak yang lain. Cuma ini sebagai pengayaan. Pengayaan itu artinya kalau kalian sudah paham ini semua, baru ada tambahan atau pengayakan, mengayakan diri ya. Mengayakan diri kalian dengan informasi yang lain. Ini sifatnya kalau saya tidak wajib, karena selama PJJ ini kan kita memang tidak diharuskan untuk mencapai ideal ya, kompetensi yang ideal. Nah, jadi silakan ini sebagai pengayaan kalian. Kalau kalian memang sudah paham ini, ya kita lanjut ke contoh soal, bentuk soal berikutnya ya. Yang penting kalian paham dua bentuk kemarin itu ya. Bentuk tanda mutlaknya ada satu,
Kemudian bentuk tanda mutlaknya ada 2 yang seperti ini. Nah, kita ke pengayaan, kita coba ya. Kita kerjakan bentuk soal pengayaan. Kita ke pengayaan ya. Selesaikan atau cari nilai X sama D ya. Pertidaksamaan 3X plus 2 kuadrat plus 3X, soalnya 3X plus 2 atau 3X min 2 ya. 3X min 2 sama dengan 0. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, oh ini judulnya pertidaksamaan ya. Nah, ini kita anggap aja lebih dari 0 lah. Kita kembangkan untuk pertidaksamaan. Sebenarnya kan kalau kita lihat bentuk persamaan dan pertidaksamaan itu urutannya hampir sama ya, cuma di bagian bawahnya ketika menentukan HP atau himpunan penyelesaian saja yang agak berbeda. Jadi kalau bentuk persamaan sebenarnya lebih gampang, langsung HP-nya itu langsung bisa ketahuan. Tapi kalau pertidaksamaan, kalau kalian bingung HP-nya ya seperti kemarin menggunakan garis bilangan, atau tadi kalau kalian pakai cara langsung seperti tadi. Nah, kalau bentuknya bentuk kuadrat seperti ini, mutlaknya kuadrat, maka bisa kalian misalkan atau diandaikan. Karena kan ini yang di dalam tanda mutlak sama nilainya, yaitu 3X plus 2, di sini juga 3X plus 2. Maka bisa kita misalkan. Misal 3X plus 2-nya itu sebagai variabel lain, misalkan P. Maka ini adalah bentuk apa? Menjadi apa? Bentar. 3X plus 2, ini yang nilainya sama mutlaknya ya, dan nilai mutlaknya ya, maka ini 3X plus 2 mutlak sama dengan P. Nah, ini maka menjadi pertaksamaannya menjadi apa? P kuadrat plus P min 2 lebih dari 0, begitu kan? Nah, ini kita selesaikan dengan pemfaktoran ya, seperti halnya persamaan kuadrat biasa. Berarti kan apa? Kita buat pembuat nolnya ya. Pembuat nol yaitu gimana? Pemfaktoran sudah lihai belum? Pemfaktoran. Kalau ini min 2 berarti kan faktornya adalah kemungkinan plus minus 1 dan plus minus 2. Nah, tinggal otak-atik saja mana di antara kemungkinan 4 itu yang kalau kita jumlahkan plus 1. Berarti berapa? Plus 2 dan min 1 ya. Ini P plus 2 dan ini P min 1 gitu ya. Nah, maka ini adalah P sama dengan min 2 atau P sama dengan 1. Nah, tapi ini kan kita nggak langsung ya, karena ini bentuknya pertaksamaan, kita tidak langsung HP-nya itu ini, itu enggak ya. Tapi kita buat dulu dalam garis bilangan. Kalau nggak pakai garis bilangan, kalian sudah paham, oh mana yang dicari ya boleh silakan. Ini min 2 di sini, plus 1 di sini, terus titik ujinya X sama dengan 0 di sini ya. Kalian uji ke sini, oh bukan X ya, P. Nah, P sama dengan 0.
P sama dengan 0 ternyata hasilnya negatif. Berarti di sini adalah positif. Sedangkan yang kita cari adalah yang positif. Nah, cuma kalau kita perhatikan lagi bahwa nilai P, kalian perhatikan, P itu kan nilai yang sudah dimutlakan. Berarti nilai P itu harus apa? Padahal P itu harus apa kalau nilai P itu mutlak? Bentar ya, spidolnya garing semua. Lama nggak dipakai. Anak P di sini adalah menggantikan nilai mutlak, maka P itu kita harus perhatikan dia harus lebih dari sama dengan 0. Gitu. Berarti mana yang lebih dari sama dengan 0 ya? Yang kita iriskan ya. Ini dua syarat ini kita iriskan. Kalau kalian bingung mengiriskan menggunakan garis bilangan